Nog redelijk goed de richting over richting Zeepatinama. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga penting dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Bek andalan skuad Garuda, Sandy Walsh, menatap sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan penuh optimisme. 4 laga tersisa akan menentukan nasib tim merah putih di babak ketiga. Jadwal terdekat, Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan klasemen yang sangat ketat, hasil dari dua laga ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia tetap berada dalam jalur menuju Piala Dunia 2026. Sandy Walsh, dalam wawancaranya dengan media Belgia Sporza, menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk lolos sangat terbuka. Menurutnya, kemenangan bersejarah 2-0 melawan Arab Saudi pada November 2024 telah meningkatkan rasa percaya diri seluruh pemain. Kemenangan melawan Arab Saudi memberikan banyak kepercayaan diri kepada semua orang, ujar Sandy. Saya percaya kami bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sama seperti anggota tim lainnya, tambahnya. Pertandingan melawan Australia menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia. Laga ini disebut Sandy sebagai final yang akan menentukan segalanya. Jika berhasil meraih kemenangan, posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen akan terjamin, membuka peluang lebih besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sandy Walsh juga optimistis menghadapi tantangan ini, apalagi pada pertemuan sebelumnya di Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Kali ini, ia yakin tim merah putih mampu meraih poin penuh di Sydney. Jika kami menang, kami akan memiliki segalanya di tangan kami sendiri, tegas Sandy. Setelah laga melawan Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta. Pertandingan ini tidak kalah pentingnya, mengingat poin Indonesia yang setara dengan Bahrain. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk tetap bersaing di grup C. Dengan hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, posisi ketiga dan keempat masih harus berjuang di babak tambahan, sementara posisi terakhir akan tersingkir. Hal ini menambah tekanan bagi Indonesia untuk mengamankan 3 poin di laga kandang melawan Bahrain. Ambisi Timnas Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kini bergantung pada performa di 4 laga tersisa. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain menjadi peluang emas untuk menunjukkan kualitas skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert, mengingat pendekatan yang berbeda dari pelatih asal Belanda ini. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kualitas di setiap posisi tanpa memandang nama besar atau asal klub. Dalam pernyataannya di DPR pada 3 Februari 2025, Sumarji menegaskan bahwa persaingan menjadi kunci utama seleksi pemain. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana berasal. Yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji, yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk bersaing lebih ketat dengan pemain diaspora maupun abroad. Bahkan, jumlah pemain Liga 1 yang dipanggil bisa saja meningkat dari sebelumnya. Selain pemain yang sudah sering dipanggil, ada kemungkinan tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada 8 Februari 2025. Kehadiran Romeni akan menambah daya gedor skuad Garuda. Selain itu, PSSI juga tengah merampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang bermain di Liga Inggris.
Setelah pemberkasan selesai, Rie Dewald direncanakan menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, ia diharapkan bisa bergabung saat laga melawan Australia. Berikut adalah prediksi 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga penting ini. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Bek, Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choe Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Rie Dewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Penyerang, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi dua laga berat. Satu harapan besar adalah, para pemain bisa memberikan performa terbaik demi membawa skuad Garuda semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk menyaksikan bagaimana Patrick Kluivert meramu strategi dan memanfaatkan potensi pemain yang dimilikinya untuk mencuri poin penting dari Australia dan Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian besar sekaligus peluang emas bagi Indonesia di pentas internasional. Anggota Komisi X DPR RI resmi memberikan izin kepada 3 pemain keturunan Eropa untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, DPR, Menpora, dan PSSI membahas kebutuhan Timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui diskusi yang mendalam, Komisi X DPR akhirnya menyetujui langkah naturalisasi ini dengan pertimbangan strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda di kancah dunia. Keputusan ini menjadi sinyal kuat atas besarnya harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan tersebut. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipenuhi pasang surut. Dari kegagalan hingga angan-angan yang tak terwujud, bahkan pernah mengalami sanksi FIFA akibat konflik internal di tubuh PSSI. Skuad Garuda juga sering gagal mendominasi di ASEAN dan belum pernah meraih gelar juara AFF. Namun, keadaan kini mulai berubah. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini membuat sejumlah negara ASEAN merasa terancam dengan kebangkitan sepak bola Indonesia. Langkah naturalisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad. Ketiga pemain keturunan yang akan dinaturalisasi diproyeksikan menjadi bagian penting dari Timnas dalam menghadapi laga-laga berat di kualifikasi. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, Timnas Indonesia akan berjuang maksimal untuk membawa nama merah putih berkibar di panggung dunia. Semua pihak kini berharap para pemain menunjukkan performa terbaiknya di lapangan, membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mendapat perhatian dari media asing terkait kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, media Jepang memberikan sorotan terhadap jumlah pemain keturunan di skuad Garuda yang semakin bertambah. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Salah satu nama yang dipastikan segera menyelesaikan proses naturalisasi adalah Ula Romeni, striker asal Oxford United. Selain itu, dua pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, juga tengah dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ketiga pemain ini telah masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI. Jika tidak ada kendala, mereka dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, kebijakan ini justru mendapat perhatian dari media Jepang, Sportsbull JP. Dalam artikelnya, media yang berbasis di Tokyo itu memperingatkan bahwa keberadaan pemain keturunan yang terlalu banyak bisa mengancam posisi pemain lokal Indonesia.